Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ibu lebih jelas? Oh ya, Alhamdulillah. Ya, kita masih di sebab yang kedua, bahwa tidak kenal maka tidak takut. Maka cara simple, cara otomatis untuk menumbuhkan rasa takut adalah dengan belajar. Dan antitesis dari ilmu adalah kelalaian. Ketika kita lalai, dan lalai itu dikawinkan dengan syahwat, maka itulah rahim dari segala dosa, rahim dari segala maksiat. Adapun kalau syahwat saja, maka belum tentu ke arah maksiat. Jadi ternyata ada jomblo yang bagus juga ya. Kalau syahwat saja itu enggak harus ke maksiat, tapi begitu syahwat kawin dengan kelalaian, maka lahirlah dosa. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 28 tadi, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furata. Dan janganlah Anda mengikuti orang yang hatinya kami lalaikan dan mengikuti hawa nafsunya, dan segala aktivitasnya itu melampaui batas maksiat. Dan khususnya buat kita semua, khususnya buat teman-teman yang masih muda atau yang sudah tua juga boleh kali ya, boleh juga. Kalau kita diajak oleh teman, oleh pihak yang udah kelihatan nih lalai dan mengikuti nafsu, Allah kata wala tuti', nggak boleh ditaati, nggak boleh diturutin. Jadi teman kayak gitu itu jangan ditaati, hadirin. Jadi kita lihat dia lalai, dia nggak punya ilmu, dia ngikutin hawa nafsu, nggak boleh ditaati. Kenapa? Wa kana amruhu furata. Itu aktivitasnya itu pasti penuh dengan kemaksiatan. Karena dua hal ini sudah dikawinkan. Jadi ini yang kita harus sampaikan. Kita lihat teman nih, kita lihat rekan kita atau teman-teman di kantor. Ini kalau pengikut hawa nafsu dan lalai, jangan sekali-kali diikutin, jangan diikutin. Kalau enggak, pasti maksiat. Pasti yang lahir adalah kemaksiatan. Jangan ikuti orang-orang yang seperti itu. Ini udah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bisa kita lihat, dia lalai apa enggak? Dia ingat enggak sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Kan itu, aghfalna qalbahu an dzikrina. Kan antum bisa lihat orang yang enggak ingat sama Allah. Kalau ngomong tuh enggak ingat sama Allah kan kelihatan, hadirin. Antum enggak perlu jadi Imam Syafi'i untuk bisa mensensor orang-orang seperti ini. Antum enggak harus jadi Imam Ahmad, karena orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah itu ngomongnya nggak karuan, ngomongnya nggak pakai pattern, nggak pakai pola, gampang ngomongin apa aja, temperamen, emosional, nggak ada doa kepada Allah, buat keputusan nggak pakai istikharah, dan lihat nafsunya gitu loh. Apa sih nafsu? Nafsu itu kan orang yang menjadikan dirinya sebagai parameter gitu loh, itu nafsu. Jadi like or dislike-nya diri dia.
Jadi kalau orang kalau sudah parameter maju mundurnya, loncat tiarapnya, diri dia, yang dia suka dia kerjain, yang dia nggak suka dia nggak kerjain, itu hawa nafsu. Jadi antum melihat aja, kalau sekali lagi, kalau kelalaian digabungkan dengan hawa nafsu itu maksiat. Makanya kita lanjutkan penjelasan Ibnu Rajab, fa inna sahibal hawa law istahdara hadhihi al-umur al-madhkurah wa kanat mawjudatan fi dzikrihi la aujabat lahu khasyal qami'a li hawa. Orang-orang yang punya hawa nafsu, kalau dia tidak lalai, dia punya ilmu dan dia tidak lalai, lalu dia ingat tuh perintah Allah, larangan Allah, bahwa Allah melihat dia, ancaman bagi orang yang melakukan kesyirikan, yang mempercayai pihak yang mengklaim tahu hal yang gaib, dia ingat tuh. Wa kanat mawjuda fi dzikrihi, dan hal-hal di atas itu ada di dalam ingatannya, ada di dalam dirinya, la aujabat laul khasyah qami'ah li hawa, maka itu akan melahirkan rasa takut yang akan menekan dan menahan hawa nafsunya. Jadi bisa dikontrol, hawa nafsunya bisa dikontrol. Hawa nafsunya bisa dikontrol. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran pentingnya belajar. Pentingnya belajar, baik ilmu yang diajarkan belum kita ketahui maupun ilmu yang yang sedang diajarkan itu sudah pernah kita pelajari dan sudah kita ketahui dengan baik. Kenapa? Karena kalau ilmu itu sebelumnya kita nggak tahu, maka akan jadi ilmu di dalam diri kita. Tapi kalau sudah kita ketahui, itu sebagai pengingat agar kita nggak lalai. Pengingat agar kita tidak lalai. Makanya para sahabat ketika ngaji, kalimat yang terlontar dari lisan-lisan mereka, ijlisu bina nu'minu sa'ah. Kita duduk dulu, kita charge lagi keimanan kita pada saat ini. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala Umar, sebagaimana riwayat yang dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah, itu pernah mengatakan, beliau kalau ngajak satu atau dua temannya untuk ngaji, beliau tarik tangannya, lalu beliau katakan, kumbina nazdat imana, ayo berangkat ke majelis ta'lim, kita charge dulu iman kita, kita ingat-ingat lagi keimanan kita tambah lagi iman kita tambah tuh iman. Jadi bisa jadi kontennya Umar udah tahu, tapi itu tadi, kalau kita nggak diingetin lalai. Kalau kita nggak diingetin tuh lalai. Makanya apa kata Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 55? Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, at-tadzkir, kata Imam As-Sa'di, maknanya tuh dua. Yang pertama peringatan, yang kedua pengulangan. Kenapa? Karena peringatan dan pengulangan yanfa'ul mu'minin, itu manfaat buat orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman tuh nggak jenuh kalau ilmu itu diulang, nggak jenuh. Kalau beriman, lagi-lagi, kalau beriman nggak jenuh, nggak ada jenuhnya. Justru sebaliknya, orang-orang beriman itu ketika diulang, apa kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana. Semakin diulang semakin beriman dia. Kan gitu.